Itu Gunung Arjuna, Lor. Menunggu dari tadi masih berkabut. Saya mencoba mencari inspirasi dari sambil melihat Gunung Arjuna. Kelihatan kan, Lur? Saya agak silo soalnya. Silo agak lagi. Begini, berhubungan dengan yang saya dapat tadi malam jam setengah 1 pagi ya, semalam itu saya tiba-tiba mencium bau-bauan seperti kenanga dan melati. Lalu hati saya tergerak untuk keluar melihat langit, tapi tidak melihat bulan atau mendung. Lalu secara batin dan naluri, akhirnya saya mendapatkan petunjuk agar nanti malam kita keluar ya saudara, keluar di alam untuk menyerap energi alam. Ya, tepatnya nanti malam itu adalah bulan purnama, ya. Kita serap energinya, dimana keistimewaannya adalah di malam nanti itu badan segel-segel pada badan-badan kesatria terpilih akan dibuka, karena selama ini mungkin para kesatria yang mengalami kesulitan atau pasti ada halangan di setiap langkahnya, seperti terhalangi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nah, nanti malam itu insya Allah dengan kita menyerap energi alam di malam hari, kita akan mendapatkan, badan kita akan merasakan satu los yang dirasakan tuh los seperti simpul-simpul itu akan terbuka. Jadi selama kita tersimpul itu, kita akan terbuka seperti portal-portal, suatu yang tidak bisa dijelaskan itu akan terbuka. Bagi yang purun kemawon, yang mungkin informasi ini berguna saja, yang merasa tua, merasa pinter, atau yang merasa sakti, tersenyum tok saja. Kalau nggak suka nggak usah, yang nggak enak ya. Berarti kalau penjenengan komentar nggak enak, berarti ya seperti itu, Anda memang kurang, bukan Anda orangnya, sang kesatria itu. Ngoten nggih, ngoten mawon loh. Atau kita beda, mungkin dunia Anda berbeda, satria Anda berbeda, bukan yang saya ceritakan. Mengaten. Dan seringkali para sepuh, ada beberapa nggih, tidak semuanya, itu meremehkan kita yang dianggap kurang umur, seperti mereka yang sudah tua ya, tua gitu. Itu nggak mungkin lah anak generasi sekarang itu mampu melakukan apa yang dilakukan orang-orang zaman dahulu dalam bertirakat dan sebagainya, topo yang bagaimana untuk menunjukkan keampuhannya gitu ya. Topo yang orang zaman sekarang itu adalah semacam topo, bukan berarti tidak bertapa ya. Diarani topo ngerame itu ya toponya orang sekarang, orang yang mengendalikan segala dirinya sendiri, yang melawan dirinya sendiri, itu termasuk topo. Mensucikan diri dengan cara sendiri. Contohnya kita bergaul, misalkan kita berteman, ratus teman, mungkin ribuan ya. Setiap saya yakin
teman-teman Anda panjenengan dari SD pasti ya ribuan, dan yang mengenal itu pasti orang paling tidak ratusan tuh ada yang mengenal panjenengan. Tapi bukan berarti untuk membaur pada mereka kita ikut, misalkan seperti saya sendiri ya, teman saya itu dari TK, kalau sampai sekarang dihitung ya ribuan, dan gaul saya rata-rata sama anak yang mokong-mokong atau medik-medik atau nakal-nakal disebutnya mereka. Tapi dari teman yang misalkan mengajak kita minum, mengajak kita nggak melarang, nggak menceramai, juga tidak ikut, biasa aja, silahkan kamu begitu, aku di sini aja, nggak akan mengganggu, dan jangan pengaruhi saya kalau nggak pengen ribut. Begitu saya selama ini gaul dengan teman-teman saya nakal-nakal itu, jumlahnya ratusan ya, itu mati saya nakal-nakal itu, semua menghormati saya, nggak ada yang kurang ajar sama saya. Jadi kalau ada sederek-sederek misalkan komentar kurang ajar gitu, malah saya jengkel, dan orang-orang yang bisanya bilang sabar, itu hanya teori, nggak perlu dikatakan. Karena Anda sendiri misalkan saya maki, misalkan sabar, kowe dhewe sabar, raimu, misalnya saya yakin kok Anda juga marah. Jadi juga praktek itu tak semudah teori ya, ngaten nggih. Biasanya orang-orang yang kakean teori, banyak cincong itu kan nol di praktek. Dan saya mencoba mengurangi kesalahpahaman, atau bukan maksud saya riak, yang saya alami itu akan saya ceritakan karena sudah saya lewati, bukan sedang saya jalani. Kita yang sebagai muda disepelekan, nggak bisa, misalkan puasa itu insya Allah saya sudah melewatinya, makanya saya mau menceritakannya. Contohnya tidur di depan pintu seperti yang dicontohkan bapak saya, tidur di depan pintu, puasa Senin Kemis, terus bersihkan hati, tirakat tidak bohong, tidak menjahati orang, menerima kejahatan orang lain tanpa membalas, semacam itu. Dan ajaran bapak saya yang sudah saya jalani adalah, contohnya kalau tidur di depan pintu ya tidur di lantai. Saya dulu sering mengikuti bapak saya, kalau tidur di depan pintu itu. Sekarang saya sudah 1000 hari tidur di depan, di belakang pintu, dan penutupannya contohnya itu puasa 40 hari, laku vegetarian 40 hari, puasa 40 hari, vegetarian 40 hari, terus apa lagi saat itu, karena sudah 3 tahun yang lalu sudah saya selesaikan itu. Terus nggak mandi pun pernah, nggak mandi selama seminggu. Jorok ya. Terus ngerowot, ngalong. Terus dari kecil saya diajarkan tidak tidur di bawah jam 12. Itu kalau itu saya lakukan sejak dulu lah, sampai sekarang pun akhir-akhir ini saja saya tidurnya sore, makanya terbangun tengah malam. Sing tak lewati kabeh wis ora tak lakoni. Mengatakan sederek, jangan suka meremehkan orang lain meskipun orang lain itu lebih muda atau banyak senyum. Bukan berarti tanpa masalah, tapi karena bisa mengatasi masalah. Jadi dia tidak pamer atau sombong apa yang kita alami, seperti akan menjadi orang paling menderita sedunia. Mengatakan sederek, semoga kita tulus ikhlas menjalani segala rintangan karena semua kesatria mendapat ujian. Mengatakan sederek, wassalamualaikum, rahayu.